Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Jangan bosan untuk tetap di rumah saja. Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam program tamu kita Tribunnews. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yang sebetulnya sudah lama dikampanyekan sama teman-teman yang terutama sebagai teman-teman pencinta binatang atau satwa, yang akhir-akhir ini kembali ramai, sudah diperbincangkan lagi, apakah itu yakni keberadaan pertunjukan topeng monyet. Nah, untuk menemani pembahasan kali ini kita sudah bergabung dengan kita, yakni Rahmat Zai dari Jakarta Animal Rights Network atau yang disingkat JAN. Ya, selamat pagi Mas Zai. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa disapa dulu Mas teman-teman yang ada di sini Mas. Oh, halo semua, saya Jai. Salam kenal, selamat berpuasa. Oke Mas, kalau di JAAN ini sebagai apa Mas, kalau boleh tahu Mas? Saya koordinator nasional untuk divisi satwa liar. Jadi yang ngurusin. Jadi kita di JAN itu ada 2 divisi, ada domestik dan terus ada satwa liar juga. Terus ada tambahan divisi lagi itu untuk edukasi. Edukasi juga. Kalau Mas Zai ini di satwa liar gitu ya Mas? Di satwa liarnya, ya betul. Oke Mas, ini maksud kita untuk mengundang Mas Zai ini untuk berbincang santai Mas di kesempatan kali ini terkait dengan fenomena fenomena pertunjukan topeng monyet yang akhir-akhir ini kembali mencuat Mas, kembali ramai diperbincangkan seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu Mas, sejarah penolakan keberadaan topeng monyet ini kapan sebetulnya Mas di kalangan teman-teman pencinta hewan ini Mas? Ya, jadi keberadaan topeng monyet ini jenis yang digunakan itu Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Itu dari tahun 2009. Kita berawal dari ngelihat founder kita itu ngelihat di jalan banyak topeng monyet di lampu merah, terutama di Jakarta. Awalnya dari Jakarta sih saat itu, terus banyak laporan. Nah, kemudian 2009 itu kita melakukan investigasi. Tim kita melakukan investigasi itu kita ke tempat-tempat pelatihan topeng monyet. Kita sebutnya STM, Sekolah Topeng Monyet. Kemudian kita lakukan investigasi, kita mendapatkan data, terus kita ada rekaman video juga, itu kita share di YouTube juga dan di sosial media kita bahwa pelatihannya begitu kejam ya. Monyet diambil dari hutan, itu masih bayi atau remaja karena menurut mereka ngelatihnya lebih gampang kalau masih bayi. Kemudian 2009 itu kita coba kampanyekan. Akhirnya pada tahun 2013 saat itu Presiden Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya dikeluarkanlah pelarangan itu. Saat itu kita berhasil merehabilitasi itu 140 ekor. Jadi hasil penyitaan topeng monyet di Jakarta itu sekitar 140 ekor saat itu. Kemudian 140 ekor itu hampir 100% cacingan dan ada beberapa persen yang menderita hepatitis dan TBC juga. Kemudian pasca pelarangan topeng monyet di Jakarta ini berdampak ke kota-kota lainnya. Jadi kota-kota lainnya seperti di Provinsi Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Sumatera dan Kalimantan itu banyak topeng monyet. Jadi pada nyebar ke sana. Jakarta di stop, mereka pada ke daerah-daerah. Kemudian akhirnya pada tahun 2015 Pemprov Jawa Barat itu mengeluarkan edaran. Itu setelah kita dorong ke sana untuk dikeluarkan edaran, akhirnya 2015 Pemprov Jawa Barat mengeluarkan edaran pelarangan topeng monyet. Dan saat itu Bandung sebagai pilot project-nya di sana. Dan hingga saat ini untuk Provinsi Jawa Barat sendiri kita udah hampir 100 ekor lebih ya yang udah disita dan kita rehabilitasi dan kembalikan ke alam. Dan setelah ada larangan dari Pemprov Jawa Barat disusul oleh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Jadi saat ini kita ada perjanjian kerjasama dengan Kota Bandung, kemudian Kota Cirebon, Tasikmalaya, Bogor untuk pelarangan topeng monyet ini. Nah, kemudian berlanjut di Yogyakarta. Jadi ketika kita lihat
Jawa Barat dan Jakarta sudah dilarang, kita bergerak ke kota-kota lainnya, ke provinsi lainnya, karena kita semakin sering mendapatkan laporan topeng monyet kalau ada di Jogja. Nah, kemudian setelah kita dorong bersama teman-teman, itu pada Juli 2018 akhirnya dikeluarkan edaran dari provinsi tentang pelarangan topeng monyet. Nah, kemudian secara nasionalnya itu pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan edaran juga kepada seluruh BKSDA se-Indonesia untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas topeng monyet. Nah, kemudian untuk Provinsi Jawa Tengah itu pada September 2018 itu kita melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov dan seluruh instansi terkait yang undang saat itu setuju bahwa Jawa Tengah juga harus mengikuti Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk melarang topeng monyet. Akhirnya pada akhir 2018 itu menjelang akhir itu kita dapat surat edaran dari Pak Ganjar saat itu, pelarangan topeng monyet di Jawa Tengah hingga saat ini, dan kita juga sudah beberapa kali mendapat monyet hasil stand dari Provinsi Jawa Tengah, seperti di Solo juga, Solo mendukung, kemudian Salatiga juga kita ada penyanyi kerjasama dengan Kota Salatiga untuk pelarangan topeng monyet. Rencana sih kalau pembatasan sosial berskala besar yang sudah berakhir, kita rencana mau pasang pelang pelarangan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Kita kemarin sudah ada kerjasama dengan provinsi. Kemudian di Jawa Timur itu pada awal tahun 2019 akhirnya Gubernur Provinsi Jawa Timur juga ikut mengeluarkan edaran. Jadi sekarang hampir seluruh Pulau Jawa ini provinsi ini sudah mengeluarkan edaran untuk pelarangan topeng monyet, dan secara nasionalnya itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi untuk Provinsi Sumatera dan Kalimantan, karena di sana ada topeng monyet juga, kita ada laporan itu belum. Tapi ini masih dalam proses. Kita berharap seluruh Indonesia bisa ikut support gitu untuk stop topeng monyet di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, Provinsi Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi perjuangan teman-teman yang ada di lapangan sebenarnya udah lama ya Mas, sejak tahun 2009 gitu ya, untuk 2009 ya, untuk memperjuangkan bagaimana pertunjukan topeng monyet ini berhenti secara regional dulu, kemudian diharapkan bisa secara nasional begitu ya Mas. Ya, dan beruntungnya sekarang seluruh Pulau Jawa sudah mengeluarkan larangan itu ya. Cuman masih kunjungan di lampu merah mungkin jarang, tapi di gang-gang kecil itu banyak. Oke. Kemudian ya, pertanyaan yang kedua, kenapa sih pertunjukan topeng monyet ini perlu dilarang Mas di Indonesia Mas? Ya, ada beberapa faktor ya, yang terutama buat Jan sendiri itu, yang pertama itu masalah animal welfare-nya, karena kita percaya makhluk hidup ini terlahir bebas, dan monyet ekor panjang itu bukanlah satwa peliharaan dan bukan satwa yang terlahir untuk entertain, jadi menghibur. Nah, Jan dari semenjak berdirinya itu selalu percaya dan mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa semua makhluk hidup itu terlahir bebas, apalagi satwa liar, dan mereka tinggalnya di hutan bukan di kota gitu. Jadi Jan sangat tidak setuju terhadap eksploitasi satwa, dan pelatihan di balik itu sangat mengerikan. Monyet pemburu biasanya itu memakai targetnya seperti bayi-bayi, dan udah pasti untuk mendapatkan bayi monyet ekor panjang ini induknya pasti dibunuh dulu seperti itu, dan terjadi kekerasan. Kemudian yang kedua itu ini penularan zoonosis, seperti yang kita alami sekarang ini, zoonosis. Jadi penularan penyakit dari manusia ke hewan ataupun sebaliknya. Nah, monyet ekor panjang ini adalah primata, sama seperti manusia. Jadi jika mereka juga terkena TBC, kita juga bisa tertular TBC. Nah, kita tidak mau itu terjadi. Kemudian yang berikutnya, ini masalah keamanannya juga. Jadi seperti kasus-kasus yang kemarin terakhir ya, yang Surabaya, monyet ini berisiko membahayakan keamanan. Jadi banyak konflik yang terjadi di Bekasi,
Di Jawa Timur juga kita beberapa kali diminta tolong untuk melakukan rescue terhadap monyet yang terlepas. Nah biasanya topeng monyet ini kalau udah besar itu udah nggak lucu. Jadi biasanya mereka udah nggak ajak buat ngamen lagi monyetnya. Itu biasanya dilepas dan itu menimbulkan konflik. Mereka asal lepas aja, mungkin di dekat perkampungan atau di hutan kota. Kita pernah mendapati malah di tengah hutan kota di Bekasi itu dilepas. Dan akhirnya apa? Monyet ini jadi agresif ya, karena selama ini kan dia stres, tertekan, penuh penyiksaan. Jadi ketika dilepas begitu, akhirnya dia sedikit frustasi dan menganggap semua itu ancaman buat dia. Akhirnya yang terjadi apa? Penyerangan terhadap anak kecil seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita nggak mau. Tapi yang terutama itu sih Mas, satwa liar itu bukan hewan peliharaan dan mereka terlahir bebas. Seharusnya tidak untuk dieksploitasi untuk menghasilkan uang seperti itu. Jadi sebaiknya monyet-monyet ini dikembalikan sesuai dengan fitrahnya gitu ya Mas, tanda petiknya seperti itu ya Mas. Iya. Oke Mas. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas, mengingat masih ada pertunjukan topeng monyet di sekeliling kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, tadi sudah disebutkan bahwa perjalanan untuk berjuang melarang topeng ini sudah panjang dari 2009 sampai sekarang. Tapi kenapa Mas topeng monyet itu masih ada? Apakah aturan itu belum ditegakkan sepenuhnya, atau karena dari masyarakat sendiri belum tahu kalau ada aturan, atau karena sudah tahu dan terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain Mas? Kalau ada pengakuan dari tukang-tukang ini seperti apa Mas? Nah, biasanya ketika kita melakukan penjangkauan, sebenarnya bukan Jan yang melakukan penjangkauan, tapi kita punya kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Peternakan dan kemudian Satpol PP. Nah biasanya ketika dilakukan penjangkauan terhadap topeng monyet, rata-rata mereka tahu ada pelarangan, semua tahu ada pelarangan. Tapi alasan mereka kami nggak ada kerjaan lain. Tapi hasil investigasi kami ternyata itu bukan pekerjaan utama mereka. Jadi ini cuma sampingan. Kalau lagi nggak ada kerjaan, mereka akan main topeng monyet gitu. Biasanya mereka punya kerjaan lain, mungkin jualan atau bekerja di bangunan seperti itu. Nah, kemudian mengingat hal itu, jadi banyak yang bertanya ke kami, ini orangnya diapain? Kasihan dong, monyetnya diambil dan terus nggak dikasih solusi. Bukan nggak dikasih solusi, kami ada solusi. Jadi program Indonesia Bebas Topeng Monyet ini merupakan kolaborasi multisektor. Jadi banyak instansi yang terlibat di sini. Jadi bukan hanya kami atau Dinas Peternakan Satpol PP. Jadi kita di setiap kabupaten kota, contoh di kota Cirebon terakhir, kami melakukan kerjasama di sana dan bentuknya itu kolaborasi multisektor. Jadi ada beberapa instansi yang terlibat. Di antaranya itu ada kami di sana, kemudian ada Dinas Peternakan, ada Satpol PP, ada Dinas Sosial, ada Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, ada Dinas Kesehatan. Nah, ketika ada razia dari Satpol PP dan didapati ada topeng monyet di sana, kemudian dilakukan penjangkauan, monyetnya itu diserahkan ke Dinas Peternakan. Kemudian Dinas Peternakan memindahkan ke kami untuk direhabilitasi. Orangnya itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina. Kalau dia merupakan warga kota asli Cirebon, dia akan dibina. Kalau bukan, dia akan dikembalikan ke daerah asalnya. Nah, jika dia warga kota tersebut, dia akan diberikan skill. Kebetulan di Cirebon itu, ini contoh saja salah satu kota, Dinas Sosialnya itu ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang menerima tenaga kerja yang memiliki skill untuk ngelas. Ngelas. Nah, tukang topeng ini di training, diberikan skill biar bisa ngelas. Kemudian setelah selesai itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerjaan dan Perindustrian. Jadi ada solusi. Dan di Provinsi Jawa Barat itu mereka Pemprovnya tuh menolak untuk memberikan ganti rugi seperti uang seperti itu. Di Jakarta juga dulu nggak diizinkan. Karena kenapa? Itu tidak mendidik dan itu sama aja kayak jual beli monyet nantinya. Kalau dikasih uang, besok dia ngambil monyet main lagi, dia percaya ya kalau disita saya dapat ganti rugi uang. Nah seperti itu. Jadi dihindari untuk memberikan uang karena itu nggak mendidik, nggak mengedukasi.
Yang ada seperti dagang monyet, nantinya monyetnya akan berdatangan terus. Nah, yang dilakukan itu diberikan pembekalan, skill, kemudian disalurkan. Seperti itu. Kalau untuk itu Mas, aturan hukumnya sendiri Mas, seperti apa Mas kalau ada orang yang masih nakal untuk menggelar topeng monyet ini Mas, pertunjukan topeng monyet ini? Monyet ini secara, kalau undang-undang di Indonesia itu biasanya sih di bawah, biasanya kita pakai itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang keanekaragaman hayati ya. Monyet ini tidak, monyet ekor panjang ini, Macaca fascicularis ini bukan termasuk satwa yang dilindungi secara undang-undang. Namun dalam CITES dia masuk ke Appendix 2. Artinya itu belum dilindungi undang-undang konservasi oleh negara. Cuman pemanfaatan mereka ini diatur dengan regulasi, jadi nggak asal sembarangan ngambil. Kemudian kita ada Undang-Undang Kesmafet nomor 41 kalau nggak salah. Iya. Nah itu tentang kesejahteraan hewan juga. Kemudian kita ada KUHP 302. Itu masuknya ke tipiring ya, jadi itu undang-undang yang jadul banget, sanksinya juga sangat ringan, sangat ringan. Nah, atas dasar itu akhirnya Pemprov, pemerintah, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup itu mengeluarkan edaran. Jadi ada undang-undang tentang Kesmafet tadi, untuk penularan zoonosis itu diatur juga. Kemudian ada kesejahteraan hewan karena mengingat penyiksaannya ini terus pengambilan secara ilegal seperti itu. Kalau dari segi aturannya sebenarnya udah ada dan lumayan banyak ya Mas, dari Undang-Undang Kesejahteraan Hewan, kemudian dari KUHP pun juga ada gitu ya Mas. Iya. Tapi kenapa Mas masih ada dan masih ada lagi untuk topeng monyet ini Mas, meskipun kalau saya lihat di lingkungan rumah saya sendiri pun udah berkurang daripada ketika saya kecil, masih banyak, hampir tiap hari itu ada, tapi ketika sekarang udah jarang, bahkan belum pernah saya temui lagi. Tapi alasannya kenapa Mas masih ada dan masih ada lagi gitu Mas? Ya, pertama orang-orang akan coba berusaha mendapatkan uang dari monyet ini ya. Jadi kami sih berusaha untuk bisa menutup sekolah-sekolah topeng monyet ini. Cuman saat ini kami baru mendata beberapa tempat, itu ada di Palimanan, kemudian ada di Madiun, di Surabaya juga ada, di Palimanan ini Jawa Barat, di Tasikmalaya juga ada. Nah, kami berusaha agar tempat pelatihan ini ditutup sehingga nggak ada yang monyet yang disewakan. Jadi karena sistem mereka ini sewa Mas, jadi topeng monyet ini disewa, bukan milik tukang topeng monyetnya, tapi ada memang yang latih untuk disewa. Ada juga sih yang beli langsung memang, tapi lumayan mahal buat mereka. Jadi biasanya mereka akan sewa per hari seperti itu. Nah, kenapa masih ada juga? Jadi sekarang mereka nggak akan milih main di lampu merah karena gampang untuk dijangkau oleh petugas. Jadi kebanyakan mereka ini main ke jalan-jalan kecil, ke pemukiman-pemukiman yang sedikit padat, sehingga agak susah bagi petugas untuk bisa menjangkau mereka. Contohnya seperti kami, biasanya kalau kami dapat laporan, kami koordinasikan dengan instansi terkait. Nah, ketika sampai di lokasi, itu topeng monyet sudah nggak ada, karena biasanya dia main 1 menit, 2 menit, atau 3 menit, kemudian udah pindah lagi. Nah, yang lebih parahnya lagi sekarang di Jakarta itu mereka menggunakan motor untuk ngamen topeng monyet. Jadi kesulitannya di situ. Tapi biasanya kalau kita udah tahu dia di mana, kita akan tungguin sampai dia keluar, dan kita lihat dia main di mana, baru kita lakukan penjangkauan seperti itu. Oke, jadi banyak alasan juga ya Mas, kenapa yang menyebabkan pertunjukan topeng ini masih ada sampai sekarang gitu ya Mas. Ini Mas, yang terakhir Mas, mungkin ada himbauan untuk pemerintah sendiri, kemudian untuk masyarakat sendiri, atau bahkan untuk pengelola sekolah monyet ini Mas. Kira-kira himbauannya seperti apa Mas? Iya. Iya, harapannya sih yang pertama kepada masyarakat ya, untuk tidak menonton. Kalau bisa
dilarang untuk masuk ke daerah-daerah mereka. Karena kenapa? Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngasih uang, nggak akan ada topeng monyet. Nggak ada topeng monyet, nggak akan mau main. Karena kenapa? Dia tahu nggak akan dapat uang. Jadi kalau masyarakat peduli dengan kesejahteraan hewan, dengan hak-hak mereka, jangan kasih uang ke tukang topeng monyetnya. Jangan ditonton, jangan biarkan anak-anak menonton penyiksaan karena nggak ada nilai edukasinya. Itu hanya melecehkan nilai edukasi itu sendiri. Karena kenapa? Ini penyiksaan, bukan edukasi. Monyet tidak berperilaku seperti itu. Normalnya dia nggak dancing, normalnya dia nggak naik motor gitu. Jadi tidak ada nilai edukasi buat anak-anak. Yang ada kita malah ngajarin mereka melakukan eksploitasi terhadap hewan, dan ini buruk ke depannya buat mereka. Jadi mentalnya mereka itu pikir kalau setelah berkembang nanti menjadi dewasa, oh kita bisa kok eksploitasi hewan, ini sah-sah aja. Jadi mari kita ajar anak-anak kita untuk peduli dan mengajar anak-anak kita tentang penyiksaan hewan itu nggak baik, seperti itu. Mungkin itu sih Mas. Kalau untuk dari pemerintahnya Mas? Ya, untuk pemerintah. Untuk pemerintah harapannya sih seluruh provinsi di Indonesia ini bisa turut mendukung seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Jogja. Sebenarnya sih kalau untuk Kalimantan di daerah Balikpapan juga sudah, tapi untuk kotanya juga. Jadi harapannya semoga provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia turut mendukung program ini, melarang topeng monyet. Ini Mas, yang terakhir Mas, untuk agenda terdekat ini dari teman-teman Jan, ini seperti apa Mas terkait dengan topeng monyet ini Mas? Ya, jadi sebenarnya sih akhir bulan kemarin kita udah ada agenda untuk pemasangan pelang. Jadi kita udah bikin pelang pelarangan, itu kerjasama dengan Pemprov Jawa Barat dan Jawa Tengah juga. Untuk pemasangan pelang pelarangan. Jadi bentuknya sosialisasi. Selain bentuk pelang itu juga kita sering ke sekolah-sekolah juga. Untuk sementara ini kita stop. Jadi kita ke sekolah-sekolah untuk edukasi masyarakat tentang kesejahteraan hewan, khususnya topeng monyet juga. Jadi kita melalui anak-anak sekolah menyampaikan kampanye ini, menyampaikan pesan-pesan tentang kesejahteraan hewan. Sementara kita nggak bisa gerak, jadi mungkin nunggu masa PSBB ini berakhir, nanti kita akan lanjut lagi seperti itu. Jadi sementara itu yang kita lakukan, tapi cuman 2 hari yang lalu kita sempat melakukan penyitaan di Cirebon dan itu berhasil. Cuman tanggal 6 dengar-dengar Jawa Barat akan ditutup, jadi berlaku PSBB. Mungkin kita nggak akan bisa ke sana lagi sementara, jadi kita hanya bisa menunggu aja gitu. Ya, wah terima kasih Mas, sangat menarik banget Mas ini untuk membahas terkait dengan fenomena ini, karena kemarin kan juga udah ada ya Mas, udah di-fix-kan sama pemerintah bahwa untuk pertunjukan lumba-lumba keliling sudah ditiadakan. Harapannya kan untuk topeng monyet ini kan juga mengikuti hal ini kan, seperti itu kan Mas? Iya, harapannya seperti itu sih. Oke, siap. Mas, mungkin ada closing statement Mas dari Mas Zen sendiri terkait dengan fenomena ini Mas? Tentang topeng monyetnya Mas? Iya, boleh. Iya, harapannya sih topeng monyet benar-benar udah nggak ada ya. Ini bukan budaya kita, bukan budaya Indonesia. Ini datang dari luar, dibawa oleh Gujarat saat itu, dan ini tradisi beratus-ratus tahun, dan ini pembodohan, bukan edukasi. Ini benar-benar eksploitasi, dan mereka itu hewan yang terlahir bebas. Semua hewan terlahir bebas, mereka tidak terlahir untuk jadi penghibur kita, untuk dieksploitasi menghasilkan uang, dan ini bahaya juga untuk penyebaran zoonosis, penyakit, dan bahaya keamanan juga. Seperti yang kemarin kita tahu sendiri, yang viral ya videonya di Surabaya. Nah, harapannya sih semua masyarakat mendukung, larang topeng monyet masuk ke pemukiman, ke area-area kita, ke wilayah-wilayah yang bisa membahayakan ya. Dan itu aja sih Mas, harapannya semua masyarakat bisa aware tentang ini
dan mendukung program ini. Indonesia bebas topeng monyet. Ya, Indonesia bebas topeng monyet ya Mas. Oke, siap. Ya, demikian tadi Tribuners perbincangan kita dengan Mas Zain dari Jakarta Animal Age Network. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan membuka cakrawala Tribunnews terkait dengan fenomena yang sebenarnya sudah lama dan kemudian dihangatkan lagi, sehingga harapan dari teman-teman LSM, pencinta hewan maupun masyarakat yang pro terhadap ini bisa terrealisasikan di kehidupan kedepannya gitu ya Mas. Terima kasih Mas Zain atas kesempatannya Mas untuk bergabung dengan kami sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Mas. Selamat sore Mas. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.